Ini adalah kisah perjuangan seorang pemuda miskin mendapatkan cinta sejatinya. Di saat dia mengutarakan isi hatinya, ternyata wanita yang dicintainya justru menolak dan menghinanya. Namun hinaan itu menjadi cambuk untuknya. Saat akhirnya sang pemuda kembali ke desanya, sesuatu yang besar terjadi. Semua yang mendengar kisah ini pasti merasa perasaannya campur aduk, iba, sedih, bahkan marah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang pemuda bernama Bima. Ia bukan siapa-siapa, hanya anak dari seorang penjual gorengan yang sederhana. Kehidupannya penuh perjuangan sejak kecil. Rumahnya hanya berupa gubuk kayu dengan atap bocor yang selalu merembes saat hujan. Namun, di balik kekurangan materi, Bima tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, pekerja keras, dan selalu percaya bahwa rezeki ada di tangan Tuhan. Setiap pagi, Bima bangun lebih awal dari kebanyakan orang di desa. Ia membantu ibunya mempersiapkan gorengan untuk dijual di pasar. Tangannya cekatan, menggoreng tempe dan pisang sambil sesekali meniup peluh yang menetes di dahinya. Meskipun hidupnya berat, senyum ibunya selalu menjadi penghibur. Bima tahu, ia adalah satu-satunya harapan sang ibu setelah ayahnya meninggal dunia akibat sakit keras beberapa tahun lalu. Namun, seperti pemuda lainnya, Bima memiliki mimpi. Di hatinya yang sederhana, tersimpan rasa cinta mendalam kepada seorang gadis bernama Alia. Alia adalah putri kepala desa, wanita yang menjadi pujaan hampir semua pemuda di desanya. Alia tidak hanya cantik, tapi juga memiliki keanggunan yang memikat. Dengan rambut panjang yang selalu terurai, senyumnya mampu membuat siapapun yang melihatnya merasa jatuh hati. Bima menyadari bahwa dirinya hanya seorang pemuda miskin yang bahkan tidak memiliki sesuatu yang layak untuk ditawarkan kepada Alia. Namun, ia tetap memendam harapan. Bagi Bima, cinta itu tidak butuh alasan. Setiap kali ia melihat Alia lewat di depan rumahnya, mengenakan gaun terbaiknya dan membawa tas kecil dengan angkuh, hati Bima berdebar-debar. Meskipun ia tahu, jarak antara dirinya dan Alia bak bumi dan langit. Tetapi, cinta memang tidak mengenal logika. Bima percaya bahwa selama ia memiliki hati yang tulus, tidak ada yang mustahil. Ia pun mulai mencari cara untuk mendekati Alia. Di pasar, ia selalu memperhatikan kebiasaan Alia yang sesekali datang bersama ibunya. Kadang, ia sengaja membeli kebutuhan kecil di toko dekat Alia berdiri, hanya untuk sekadar mencuri pandang atau berharap bisa berbicara dengannya, meskipun hanya sebatas basa-basi. Tetapi Alia bukanlah gadis biasa. Di balik kecantikannya, ia memiliki sifat yang jauh dari apa yang Bima harapkan. Alia dikenal sebagai gadis yang sombong, sering meremehkan orang lain, terutama mereka yang miskin. Namun, hati Bima tetap tidak goyah. Baginya, Alia adalah gambaran dari mimpi yang ingin ia wujudkan, meski hanya lewat perhatian kecil, meski tanpa balasan. Hingga pada suatu hari, Bima memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Hatinya berkecamuk, antara harapan dan ketakutan. Namun, ia tahu, ia tidak bisa terus memendam perasaan itu. Dengan mengenakan pakaian terbaiknya, meskipun hanya kemeja lama yang sudah pudar warnanya, Bima berjalan menuju rumah kepala desa. Saat Alia keluar dari rumah, Bima berdiri kaku, gugup, namun berusaha tegar. Ia mengungkapkan perasaannya dengan suara lirih namun penuh kejujuran. Namun, dunia Bima runtuh seketika. Alia tertawa kecil mendengar pengakuannya. "Kamu mau menikahi aku? Kamu pikir aku mau hidup susah sama kamu? Kamu bahkan tidak bisa membeli pakaian yang layak, apalagi membahagiakan aku," ujarnya dengan nada mengejek. Kata-kata itu menghujam hati Bima seperti anak panah. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri di sana, merasakan rasa malu dan sakit yang begitu dalam. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Kata-kata Alia terus terngiang di telinganya. Namun, di tengah kesedihannya, ia mengambil keputusan besar. "Aku tidak akan membiarkan diriku terus dihina seperti ini. Aku akan pergi dari desa ini, mencari kehidupan yang lebih baik, dan membuktikan bahwa aku bukan orang yang tidak berarti," gumamnya dalam hati.
Dengan doa dan restu dari ibunya, keesokan harinya, Bima memutuskan untuk merantau, meninggalkan semua kenangan pahit di desanya, termasuk cintanya yang tidak terbalas. Bima memulai perjalanan barunya dengan semangat dan tekad yang membara. Ia tidak memiliki banyak bekal, hanya beberapa potong pakaian di dalam tas lusuhnya, sedikit uang hasil tabungan ibunya, dan doa tulus yang mengiringi setiap langkahnya. Ia menumpang bus menuju kota besar, berharap ada peluang yang bisa mengubah hidupnya. Sesampainya di kota, kenyataan tak seindah bayangan. Bima harus tidur di terminal, makan seadanya, dan menghabiskan hari-harinya mencari pekerjaan. Namun, setiap kali ia merasa lelah, ia selalu teringat ejekan Alia. Kata-kata itu tidak lagi menyakitkan, melainkan menjadi bahan bakar yang mendorongnya untuk terus maju. Setelah beberapa minggu, akhirnya Bima mendapatkan pekerjaan sebagai buruh angkut di pasar. Meski upahnya kecil dan tubuhnya harus bekerja keras setiap hari, ia tetap bersyukur. Dari sana, ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Kehidupan keras di kota menempa mentalnya. Ia belajar bertahan, bersabar, dan terus mencari peluang yang lebih baik. Hingga suatu hari, keberuntungan datang menghampirinya. Seorang pria tua, yang sering berbelanja di pasar tempat Bima bekerja, memperhatikan kejujuran dan kerja kerasnya. Pria itu merekomendasikan Bima untuk bekerja sebagai sopir pribadi seorang pengusaha asing bernama Emer Johnson, yang kebetulan sedang mencari sopir baru untuk membantu aktivitas bisnisnya di Indonesia. Bima menerima pekerjaan itu dengan penuh syukur. Hari pertama bekerja, ia sudah menunjukkan sikap profesional dan kejujurannya. Emer Johnson, seorang pengusaha kaya asal Amerika, awalnya hanya menganggap Bima sebagai sopir biasa. Namun, lama-kelamaan, Emer Johnson mulai melihat sesuatu yang berbeda dari pemuda itu. Bima bukan hanya sopir yang bisa diandalkan, tetapi juga memiliki pengetahuan luas tentang Indonesia. Ia tahu jalan-jalan tersembunyi, memahami budaya lokal, dan bahkan sering memberikan ide-ide sederhana yang membantu Emer Johnson mengatasi masalah dalam bisnisnya. Kepercayaan Emer Johnson kepada Bima semakin besar. Ia tidak lagi memperlakukan Bima sebagai karyawan biasa, melainkan sebagai rekan yang bisa diajak berdiskusi. Setiap perjalanan bisnis mereka, Emer Johnson selalu meminta pendapat Bima tentang strategi yang melibatkan pasar Indonesia. Sementara itu, Bima tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia belajar dengan tekun, memperhatikan setiap keputusan yang diambil oleh majikannya, dan menyerap ilmu bisnis seperti spons menyerap air. Tahun demi tahun berlalu, dan Bima bukan lagi seorang sopir. Emer Johnson mengangkatnya menjadi tangan kanannya untuk mengelola bisnis di Indonesia. Bima kini memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang pernah ia bayangkan. Namun, satu hal yang tidak berubah darinya adalah kesederhanaannya. Meski memiliki penghasilan besar dan hidup mapan, Bima tetap hidup dengan rendah hati. Ia tahu bahwa semuanya adalah hasil kerja keras dan berkah yang harus ia syukuri. Suatu hari, 10 tahun setelah Bima meninggalkan desanya, ia memutuskan untuk menikmati waktu luang setelah serangkaian kesibukan mengurus bisnis Emer Johnson di Indonesia. Ia berjalan-jalan di sebuah mal besar di Jakarta, mengenakan pakaian yang tetap sederhana seperti kebiasaannya. Dengan kemeja polos dan celana kain biasa, tidak ada yang akan menyangka bahwa pria itu adalah seorang pengusaha sukses yang kini memiliki aset melimpah. Namun, Bima tidak pernah memamerkan apa yang ia miliki. Baginya, kesuksesan adalah tentang bagaimana ia bisa bersyukur dan tetap menjadi dirinya sendiri. Saat sedang melihat-lihat buku di sebuah toko, sebuah suara yang familiar memanggilnya. "Bima, benarkah ini kamu?" Ujar suara itu dengan nada terkejut. Bima menoleh dan melihat sosok yang tak asing lagi baginya. Alia, wanita yang dulu pernah ia cintai. Penampilan Alia kini sangat berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Dengan pakaian mewah, tas bermerek, dan perhiasan mencolok, Alia terlihat seperti seorang wanita kelas atas. Namun, senyum di wajahnya bukanlah senyum hangat, melainkan senyum sinis yang langsung menyindir Bima. "Jadi, kamu belum menikah juga, ya?" Tanya Alia, nada bicaranya dipenuhi ejekan. "Pasti karena kamu masih miskin, kan? Gak ada wanita yang mau sama kamu.
Aku yakin itu. Bima hanya tersenyum kecil mendengar kata-kata itu, tanpa memberikan reaksi. Namun, Alia terus berbicara, seolah menikmati momen itu. Asal kamu tahu, suami aku sekarang gajinya 100 juta per bulan. Kamu pasti nggak akan pernah mimpi punya gaji seperti itu. Bima tetap tenang. Meski dalam hatinya ia sedikit terkejut mendengar betapa sombongnya Alia setelah bertahun-tahun berlalu. Ia tidak membalas dengan kata-kata, hanya tersenyum sambil menatap Alia dengan pandangan yang sulit ditebak. Tetapi sebelum Bima sempat menjawab, seorang pria dengan pakaian formal tiba-tiba datang menghampiri mereka. "Pak Bima, Anda di sini juga? Apa kabar?" tanya pria itu dengan nada penuh hormat. Wajah Alia seketika berubah pucat pasi. Pria itu adalah suaminya sendiri. Alia tidak pernah menyangka bahwa pria sederhana yang tadi ia hina adalah bos besar suaminya. Alia berdiri membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Suaminya, yang selama ini ia banggakan di hadapan banyak orang, kini berbicara dengan penuh hormat kepada pria yang tadi ia hina habis-habisan. "Pak Bima, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya di perusahaan. Saya sangat bersyukur bisa bekerja di bawah kepemimpinan Anda," ucap suaminya sambil menundukkan kepala sedikit, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Bima hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan nada tenang. "Tidak masalah, Andi. Teruslah bekerja dengan baik. Saya hanya kebetulan mampir ke sini." Namun, saat itu, Bima sempat melirik Alia yang wajahnya berubah merah padam, penuh rasa malu dan bingung. Suaminya, Andi, menyadari kehadiran istrinya, tetapi tidak menyadari situasi yang sebenarnya baru saja terjadi antara Alia dan Bima. "Sayang, kamu kenal Pak Bima?" tanya Andi dengan polos. Alia tergagap, mencoba mencari alasan. Iya, aku cuma ngobrol biasa tadi," jawabnya dengan suara gemetar. Namun, tatapan Bima yang tetap tenang seolah mengatakan bahwa ia tahu semuanya. Andi tersenyum kepada Alia. Tampaknya bangga bisa memperkenalkan bosnya kepada istrinya. Setelah pertemuan singkat itu, Andi meminta izin untuk melanjutkan pekerjaannya, meninggalkan Bima dan Alia berdua. Alia, yang kini merasa terpojok, mencoba mencairkan suasana dengan senyum yang dipaksakan. "Bima, tadi aku nggak tahu kalau kamu itu." "Ya, kamu tahu, bosnya Andi. Aku cuma bercanda tadi," ujarnya dengan suara pelan, berharap Bima tidak mempermasalahkan ejekannya. Namun, Bima hanya menggelengkan kepala perlahan. "Tidak apa-apa, Alia. Saya sudah terbiasa dianggap remeh," katanya dengan senyum penuh arti. "Tapi ingatlah, hidup ini selalu berputar. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai." Kata-kata Bima terdengar lembut, namun seperti pisau yang menusuk hati Alia. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah kejadian di mal itu, hidup Alia mulai berubah. Suaminya, Andi, yang selama ini selalu tampak tenang dan percaya diri, mulai mempertanyakan banyak hal. Ia merasa malu karena istrinya bersikap tidak sopan kepada bos besar yang sangat dihormatinya. Rasa hormat Andi kepada Bima begitu besar karena Bima tidak hanya seorang atasan yang sukses, tetapi juga dikenal sebagai sosok bijaksana dan rendah hati di perusahaan. Andi khawatir perilaku Alia akan berdampak pada posisinya di perusahaan, bahkan mungkin pada pekerjaannya. Hubungan Alia dan Andi perlahan memburuk. Andi yang biasanya pulang dengan senyum hangat kini sering terlihat murung. Setiap kali ia mengingat kejadian di mal itu, rasa malu menghantuinya. Alia, di sisi lain, mulai merasakan tekanan batin. Ia sadar bahwa kesombongannya telah membawa masalah besar dalam hidupnya. Namun, bukannya meminta maaf atau introspeksi, Alia justru semakin frustrasi. Dalam diam, ia menyadari bahwa semua yang ia banggakan selama ini, kekayaan, suami sukses, dan kehidupan mewah, ternyata tidak menjamin kebahagiaan sejati. Beberapa bulan kemudian, Andi akhirnya mengambil keputusan besar. Dalam percakapan serius di rumah mereka, Andi berkata, "Alia, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Perilakumu di depan Pak Bima telah mempermalukan aku. Aku khawatir, kalau ini terus berlanjut,
Aku akan kehilangan pekerjaanku. Aku sudah memutuskan untuk menceraikanmu." Alia terpukul mendengar kata-kata itu. Ia mencoba membujuk Andi untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, tetapi Andi tetap pada pendiriannya. Bagi Andi, kehormatan dan stabilitas hidupnya lebih penting daripada mempertahankan hubungan dengan seseorang yang tidak menghargai orang lain. Akhirnya, Alia kembali ke desa dengan status janda. Tidak ada lagi kehidupan mewah atau suami yang membanggakan. Ia hanya seorang wanita yang pulang dengan tangan kosong dan hati yang penuh penyesalan. Kembali ke desa, kehidupan Alia tidak mudah. Reputasinya sebagai wanita sombong yang dulu sering meremehkan orang lain membuatnya dijauhi oleh warga desa. Tidak ada yang mau mendekatinya, apalagi menjadikannya pasangan. Alia terpaksa hidup dengan penuh keterbatasan, jauh dari bayangan hidup mewah yang pernah ia nikmati. Di sisi lain, kehidupan Bima terus berjalan dengan penuh berkah. Setelah pertemuan di Mal, ia kembali fokus pada pekerjaannya sebagai tangan kanan Mr. Johnson. Namun, di balik kesuksesannya, Bima tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap bulan, ia menyempatkan diri pulang ke desa untuk menjenguk ibunya yang kini menikmati masa tuanya dengan tenang. Kepulangan Bima selalu disambut dengan hangat oleh warga desa, yang kini menghormatinya sebagai sosok sukses yang tetap rendah hati. Pada salah satu kunjungannya ke desa, Bima bertemu kembali dengan Sinta, seorang gadis desa sederhana yang sudah lama diam-diam menyimpan perasaan kepadanya. Sinta adalah teman masa kecil Bima, yang selalu mendukungnya secara diam-diam. Ia adalah sosok yang selalu menyapa Bima dengan senyum tulus setiap kali mereka bertemu. Meskipun saat itu Bima hanya seorang pemuda miskin yang sering diremehkan orang lain. Kini, Sinta telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang anggun, meskipun tetap sederhana dalam penampilannya. Kehangatan dan ketulusannya tetap tidak berubah, dan Bima mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Sinta. Ia menyadari bahwa di balik perhatian kecil Sinta selama ini, ada cinta yang tulus yang tak pernah ia sadari. Bima pun mulai mendekati Sinta, kali ini dengan perasaan yang lebih serius. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa lalu, kehidupan mereka, dan mimpi-mimpi yang pernah mereka miliki. Semakin lama, Bima merasa bahwa Sinta adalah orang yang tepat untuk mendampinginya. Ia tidak pernah memandang Bima dari harta atau status, melainkan dari kepribadian dan hati yang tulus. Akhirnya, Bima memberanikan diri melamar Sinta. Dengan penuh haru, Sinta menerima lamaran itu. Pernikahan mereka sederhana namun penuh kebahagiaan. Warga desa datang untuk merayakan momen itu, melihat Bima yang dulu sering diremehkan, kini berhasil menemukan kebahagiaan sejati bersama seseorang yang mencintainya dengan tulus. Pernikahan Bima dan Sinta menjadi pembicaraan hangat di desa. Banyak yang merasa terinspirasi oleh kisah hidup Bima, seorang pemuda yang dulunya miskin dan sering dihina, kini menjadi sukses dan menemukan cinta sejatinya. Kebahagiaan Bima tidak hanya datang dari kesuksesan materi, tetapi juga dari rasa syukur dan ketulusan yang selalu ia pegang teguh. Dalam kehidupan barunya bersama Sinta, Bima tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia tidak pernah lupa untuk berbagi rezeki dengan sesama, terutama dengan warga desa yang membutuhkan. Di sisi lain, Alia menjalani hidup yang sangat berbeda. Setelah diceraikan oleh Andi, ia kembali ke desa dalam keadaan yang jauh dari bayangan hidupnya dulu. Tidak ada perhiasan, tidak ada tas bermerek, bahkan tidak ada teman yang peduli padanya. Warga desa yang dulu sering menjadi korban kesombongannya kini enggan berinteraksi dengannya. Alia hanya bisa menjalani hidup dalam penyesalan, menyadari bahwa kesombongan dan materialisme yang selama ini ia agung-agungkan telah menghancurkan segalanya. Alia sering melihat dari kejauhan ketika Bima dan Sinta berjalan bersama di desa, tersenyum bahagia tanpa beban. Hatinya terasa semakin perih, mengingat bagaimana ia dulu meremehkan Bima dan membuang kesempatan untuk menghargai seseorang yang benar-benar tulus. Namun, semua sudah terlambat. Karma telah membuktikan bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan kini ia harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Sementara itu, Bima dan Sinta hidup dalam kebahagiaan yang terus tumbuh. Mereka tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi juga sahabat yang saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan.
Bima menggunakan pengalamannya untuk membantu warga desa meningkatkan taraf hidup mereka. Ia sering mengadakan pelatihan usaha kecil, berbagi ilmu, dan memberikan bantuan modal kepada pemuda-pemuda desa yang ingin mencoba memperbaiki nasib seperti dirinya dulu. Kisah Bima menjadi legenda di desa itu. Banyak orang yang mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya, bahwa kesuksesan sejati tidak hanya tentang harta, tetapi juga tentang karakter, kerja keras, dan kerendahan hati. Sementara itu, kisah Alia menjadi peringatan bahwa kesombongan dan sikap meremehkan orang lain hanya akan membawa kehancuran. Dengan senyuman di wajahnya, Bima tahu bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Kebahagiaan bukanlah soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita bersyukur dan berbagi kepada sesama. Dan kini, ia menjalani hidup yang penuh dengan kedamaian dan cinta, bersama Sinta, wanita yang selama ini mencintainya tanpa syarat.